Halo Sobat Meow, kembali lagi dengan saya Teguh Iman Santoso, masih di channel Meow House. Salam Meow, Sobat Meow dimanapun berada. Dalam tayangan video kali ini saya mau share tentang cara mudah untuk mengasah mata pisau pet clipper ya. Nah ini banyak seringkali jika pet clipper ini jika tidak digunakan juga fungsi ketajamannya sudah mulai berkurang. Dan apabila juga sering kita pakai juga ketajamannya akan berkurang. Nah dalam tayangan video ini saya membahas bagaimana cara mengasah kembali. Jadi kita tidak perlu membeli yang baru, jangan dibuang dulu, masih bisa kita manfaatkan, kita gunakan kembali dengan ketajaman seperti baru. Oke, seperti apa? Sama-sama saksikan, tonton sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa untuk mensubscribe dan di like jika menyukai videonya, dan silakan di share barangkali bermanfaat bagi Sobat Meow dimanapun berada. Oke Sobat Meow, mari sama-sama saksikan. Oke Sobat Meow, nah jika Anda memiliki hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, juga anjing ya, hewan yang berbulu yang biasanya memerlukan perawatan seperti mencukur. Nah pet clipper ini adalah salah satu manfaatnya atau kegunaannya itu untuk merapikan bulu-bulu dan mencukur bulu-bulu. Cuman ada kalanya mata pisau ini jika digunakan sudah tidak tajam kembali, atau bisa disebut juga sering dibilang tumpul lah gitu. Nah untuk itu jangan dibuang dulu, karena masih bisa kita manfaatkan dengan cara perawatan supaya tetap terjaga ketajamannya, dan juga kita mengasah kembali mata pisaunya supaya tajam kembali seperti baru. Oke, di sini ada pet clippernya. Saya menggunakan pet clipper wall ya. Dua-duanya saya gunakan pet clipper wall. Dia udah nggak tajam. Di sini saya coba pada bulu-bulu ya. Karena sering digunakan pemakaiannya, jadi lama-lama ketajamannya sudah berkurang ya. Nah untuk itu jika kita gunakan sudah tidak berfungsi, dan kalau kita buang juga harus diganti yang baru, ya kan? Nah, ada caranya untuk menggunakan kembali atau di recycle, yaitu dengan cara menajamkan, dengan cara mengasah supaya kembali tajam kembali dan kita bisa menggunakan kembali seperti baru. Oke, pertama-tama alat yang digunakan adalah cukup sederhana, yang pastinya Sobat Meow ada di sekitaran rumah. Yang biasa digunakan yaitu adalah obeng, alat obeng dan amplas. Nah di sini saya, karena alat yang ada di rumah adanya amplas seperti ini bentuknya ya. Amplasnya amplas halus ya, dia bukan amplas yang kasar, tapi amplas yang halus atau amplas yang sedang-sedang saja. Nah yang kedua adalah minyak. Minyak di sini saya menggunakan ada minyak dari clippernya, dari wall. Ada juga, bisa juga menggunakan minyak biasa mesin jahit ya, banyak di pasaran, di tukang di tempat elektronik atau di alat perlengkapan biasanya minyak ini tersedia nih. Dan juga mereknya Singer atau gambar mesin jahit lah pokoknya. Nah minyak ini untuk melumasi nantinya. Yang tiada tisu, oke, dan pasta gigi. Nah yang pertama kita buka dulu mata pisaunya dari pet clipper. Mata pisau itu eye blade ya, biar ceritanya biar dibilang keren, kita pakai bahasa negara saya sana. Eye mata, blade pisau. Jadi eye blade ini ada di clipper ini ada dua, yang di bawah bagian ground, bagian atas bagian top, atau bisa dibilang sebut aja side A dan sebut aja si anu side B. Nah side A ini lebih kecil bentuknya,
Nah, yang side B ini bentuknya lebih besar. Oke, bisa sama-sama dilihat. Jika sering digunakan ini lama-lama sudah tidak tajam ya. Oke, bisa dilihat tidak tajam. Mana tahu tajam apa enggaknya ya kan. Tapi tadi udah dites ya, emang bener nggak tajam. Nanti setelah kita pakai, kita cara mengasahnya apakah berfungsi dengan baik dan benar. Maka kita sama-sama saksikan dalam tayang videonya. Ditonton sampai habis. Jangan lupa untuk mensubscribe. Makanya di-subscribe dulu sebelum saya lanjutkan proses pengasahan iBlade-nya. Oke, ditunggu subscribe-nya. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan di-like. Oke. Di-share juga, barangkali bisa bermanfaat bagi Sobat Meow dimanapun berada. Silakan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke. Jadi sudah kita buka mata pisau ini, bed clipper. Kemudian selanjutnya adalah siapkan tadi kertas bergerigi. Kertas bergerigi atau amplas. Nah, amplas ini akan kita gunakan fungsinya untuk mengasah ya. Saya menggunakan media amplas, kertas bergerigi, tajam. Bisa menghaluskan wajah-wajah Anda juga ini sebagai pengganti krim. Jangan. Nah, sebelum digunakan kita pakai mata pisau yang kecil dulu, yang set A dulu. Kita lumasi dengan minyak tadi. Fungsinya untuk apa? Melumasi. Pelumas ya, fungsinya melumasi supaya tidak apa? Supaya melumasi, jadi lebih halus lah. Dan residu yang terbuang dari besi-besi ini karena gesekan-gesekan, adanya gerakan-gerakan gesekan ini, maka terjadilah abrasi dari besi-besi tadi. Nah, untuk menghindari tadi, kita bisa gunakan minyak ini sebagai pelumas ya. Jadi caranya adalah dengan menggosokkan, menekan, gosok, digosok-gosok. Jadi yang digosok adalah mata pisau bagian bawah ya, bukan mata bagian yang sebelah sininya, yang bagian luar, tapi mata pisau yang bagian dalam ini yang kita asah. Oke. Dan amplas yang kita gunakan amplas halus. Cara menggunakannya adalah dengan menggosoknya. Jadi satu tarikan, yaitu satu dorongan ke atas aja. Jadi kita dorong dengan tekan ya, pakai perasaan ya, pakai perasaannya, nggak usah baper juga sih ya. Satu arah, jangan udah ditekan ke atas tekan ke bawah. Nah, itu nggak beres, nanti malah bukannya tajam, malah ini licin. Jadi cukup tekan ke atas satu arah. Nah, ya kan, bisa dilihat, set, bunyinya juga kedengeran. Set. Oke, sorry. Kalau ada amplasnya, amplas yang kotak ya, yang atau yang persegi, atau amplas yang meteran itu, atau apalah. Cuman saya di sini gunakan adanya yang tersedia di sini, saya udah cari-cari adanya yang bundar. Wah, nggak masalah. Yang penting fungsinya adalah bisa untuk mengasah. Jadi kita asah dengan menekan dari bawah ke atas satu arah. Kalau bisa sejajar ya, sejajar dan rata. Jadi bentuknya tidak mengsong-mengsong.
Untuk mata pisau yang bagian bawah ini jangan tidak terlalu lama untuk kita asahnya. Kira-kira 5 menit lah. Oke, kita asah dengan satu arah ya, tekan ke depan. Kebetulan ini mau saya gunain buat besok. Udah ada yang saya mau pakai untuk mencukur bulu kucing ya. Ada 3 kucing yang mau dicukur. Saya baru keingat, wah, apa, pet clippernya, mata pisaunya udah nggak tajam nih, gimana nih? Ya udah, saya asah lagi dan kebetulan bisa dijadikan konten yang harapan saya bisa bermanfaat bagi sobat meow, bisa ditiru juga dan bisa dilihat bagaimana caranya. Semoga bisa bermanfaat juga bagi sobat meow dimanapun. Kalau untuk bagaimana cara mencukur bulu kucing ada di tayangan video-video saya di channel YouTube saya, makanya di subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa tekan loncengnya supaya dapatkan notifikasi kalau saya men-share tentang pastinya seputaran kucing, perawatan kucing, dan tentang kehidupan para cat lovers yang menarik, lucu, dan inovatif serta mengedukasi. Barangkali bisa jadi tontonan yang bermanfaat dan menghibur bagi sobat meow dimanapun berada. Oke sobat meow, ini sudah cukup lumayan, ketajamannya sudah meningkat, ya kan? Kalau dilihat nih ada twing 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 gitu, saking tajamnya kan biasanya gitu, twing. Ngeliat gak? Ngeliat gak? Curing, ya kan? Tajamnya level 100. Oke, kemudian mata pisau atau eye blade set B, atau lebih pastinya mata pisau yang lebih besar ini kita bersihkan terlebih dahulu. Sama kita mengasahnya bagian yang dalamnya ya, bagian sininya yang akan kita asah. Sering. Nah, ini bagian ini yang diasah. Asah mendatar rata. Oke, kita asah kembali. Sama dari bawah ke atas satu arah. Untuk yang besar ini kita mengasahnya lebih lama. Kalau yang tadi yang kecil kurang lebih 5 menitan. Untuk yang ini sekitar 10 menit. Dengan cara asahnya ya cukup menekan pelan ke depan. Nggak terlalu cepat juga. Jadi pakai perasaan. Iya. Ambil kita lihat. Ih, tajam. Lebay.
Oke, kita tambahin minyak lagi di bagian permukaan amplasnya. Amplasnya gunakan amplas yang halus ya, atau amplas yang sedang. Kita tekannya hanya satu arah ke bagian ke depan. Sering. Oke, bentar lagi. 2 hours later. Wah, 2 jam kemudian apa yang terjadi? Nggak nyampe 2 jam juga sih. Cukup kurang lebih 10 menitan lah. Tapi saya nggak sajikan dalam tayangan videonya selama 10 menit saya menggosok-gosok begini ya. Jadi saya skip, ceritanya udah 10 menit ya kan. Tapi nanti prakteknya sahabat Miao kurang lebih 10 menitan ya untuk yang besar, dan yang kecil kurang lebih 5 menitan. Oke. Tajam. Kita gunakan lagi untuk membersihkannya dengan tisu kering untuk mengangkat tadi minyak yang untuk melumasi supaya tidak kasar ya, supaya tidak ada residu dari biji-biji besi yang menempel. Kita bersihkan dengan tisu kering. Oke. Untuk keduanya sudah kita asah. Sekarang kita mengasah untuk bagian dalam geriginya. Kita masih menggunakan amplas untuk mengasah bagian dalam-dalamnya. Ini ada bagian dalam mana sih? Oke, kamera coba lihat di sini. Oke, bagian dalam ini ya, di antara, nah oke, yang gigi-gigi ini. Nah, itu kita amplas lagi untuk gunanya supaya kembali tajam seperti baru. Itu ya, yaitu caranya dengan masukkan amplas tadi satu arah sama ya. Oke, bagian dalamnya kita amplas satu arah di tiap gigi-giginya ya. Satu persatu kita dari ujung sampai ke ujungnya. Ya, kita satu persatu. Oke sobat Miao, jangan lupa untuk di subscribe channel Miaosnya
dan di share. Silakan komentar pada kolom komentar yang disediakan apabila ada yang ditanyakan, dan tekan belnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kita mengupload video terbaru ya. Jadi Sobat Gold tidak tertinggal pastinya tentang sekitaran kucing. Oke, untuk mata pisau di sini sudah, tinggal yang bagian setannya yang kecil-kecil tadi, sama bagian gigi-giginya ya yang kita asah bagian dalamnya. Oke, twing twing, bagian di dalamnya ya kita asah dari ujung sampai ujungnya, pelan-pelan aja. Oke, satu persatu. Sama mengasahnya satu tarikan ya, satu arah, dorong ke atas atau dorong ke bawah, cuman satu arah. Oke, kalau itu sudah, kita akan bersihkan kembali dengan tisu, kertas tisu. Jika sudah kering, sudah lengket oleh minyak, kita gunakan pasta gigi. Kita gunakan pasta gigi, kita gosokkan semua ke seluruh bagiannya ya dengan pasta gigi. Oke, gunanya tadi untuk membersihkan, yaitu sisa-sisa dari residu yang tadi kita sudah menggunakan amplas tadi supaya terangkat, dan juga membunuh kuman atau bakteri ya, karena akan kita gunakan untuk di bulu hewan peliharaan ya. Jadi juga mengangkat kotoran-kotoran dengan menggunakan pasta gigi. Dan kita lap kembali dengan menggunakan tisu. Setelah kita olesi dengan pasta gigi tadi ya, untuk membersihkan, mengangkat kotoran-kotoran yang menempel di mata pisau ya, terjaga kebersihannya ya. Oke, satu lagi. Karena bahannya dari seperti stainless ya, jadi supaya mengkilap, kotoran terangkat, dan juga sekaligus mengangkat tadi residu dari biji-biji besi karena diamplas tadi, dan juga sekaligus membasmi dari bakteri-bakteri yang menempel ya pada mata pisau ini. Jadi cukup kita gosok-gosokkan saja kepada bagian-bagian mata pisaunya menggunakan pasta gigi tadi.
seluruh permukaan. Setelah sudah rata, kemudian kita bersihkan dan kita lap dengan tisu kering ya. Oke, sudah kita asah dan kita gunakan pasta gigi untuk membersihkan mata pisaunya. Dan kita kita bilas dengan air bersih ya. Oke, sudah dibersihkan dan kita bilas dengan air bersih. Kita keringkan kembali ya. Setelah itu bisa langsung kita gunakan. Tapi kita pasang dulu pada mesinnya di pad clippernya. Kalau begini doang manual gitu capek juga ya. Jadi karena fungsinya pad clipper ini mempermudah pekerjaan kita. Dengan alat ini untuk mencukur bulu hewan jadi lebih mudah dan pekerjaan kita lebih ringan ya. Oke, sudah kinclong like a brand new. Yes, kling, tuh kan, swing, swing, ya. Bersih bersinar, tung ting. Oke, sudah bersih, tajam, dan higienis. Bisa langsung kita gunakan pada hewan, tapi dipasang dulu. Oke, untuk pasangnya kita pasang mata pisau ini, sebut aja tadi side A nya bagian bawah, kemudian side B nya bagian permukaan atas. Oke, alright, yes, perfect. Wih. Kita kencangkan bautnya dengan obeng. Oke, posisinya harus kita pastikan sudah rata. Nah, untuk memastikan posisi mata pisau ini rata, bisa kita gunakan tatak pada dasar ya. Kita tekan seperti ini, jadi rata ya, persis sama rata. Jadi kita tekan, lalu kita kencangkan kalau sudah posisinya rata. Oke, udah sejajar, sudah rata. Nah, alright, yeay.